ketika kita bicara tentang mengelola kewarasan ini, kita bicaranya hanya bisa untuk diri sendiri. Mhm, Karena apa? Kalau kita ngeliatin ke orang lain itu, wah banyak. Wah dia harusnya begini, dia mhm, harusnya itu ke psikolog, dia mhm, harusnya konsultasi, dia harusnya begini. mhm, Tapi kita kan nggak bisa, kita nggak bisa. Bahkan kalau kita paksa, kita dorong pun begitu ya. mhm, Bahkan katakanlah kita bagian dari manajemen di perusahaannya, mhm, kemudian kita enforce dia untuk nyari bantuan begitu ya. mhm, Ketika orangnya sendiri nggak merasa dia bermasalah, perubahan itu sangat sulit terjadi mhm, begitu. mhm, Tapi kalau kita ngomong bagaimana kita mengelolanya ke diri kita, mhm, oke, aku punya problem. Teman kerjaku ini ekspresif sekali gitu ya. mhm, mhm, Ketika dia marah misalnya seperti itu, apa yang mhm, mesti kulakukan? Nah, mhm. itu bisa kita cari jalannya begitu. Apakah kita respon kita itu sebenarnya di dunia cuma ada tiga. Dan banyak orang juga yang masih bingung kalau ditanya, kalau lagi stres, pengennya ngelakuin apa sih? Apa sih yang bisa bikin stresnya ini rilis? Begitu ditanya jawabannya, nggak tahu juga sih, belum pernah coba gitu ya. Dan ini sebenarnya ada teknik khusus nggak sih untuk kita mengenali sebenarnya apa sih coping mechanism yang tepat untuk kita bisa lakukan? Oke. Coping mechanism sendiri sebetulnya adalah cara kita Mhm, untuk kemudian itu menyalurkan stres yang kita alamin begitu mhm, ya. mhm, Baik itu mhm, ada terbagi jadi dua. Jadi untuk menyalurkan emosinya dan mhm, kemudian untuk menyelesaikan masalahnya mhm, begitu. Contohnya kayak menyalurkan emosi itu yang paling umum kita kenali, yang gratis begitu ya, mhm. pemberian dari Tuhan. Seperti menangis misalnya begitu. Oke, Nangis itu nggak iya, menyelesaikan masalah, mhm, mhm. tapi menyelesaikan emosinya. Iya, iya, Nah, gunanya apa sih? Karena ketika kita masih emosional, mhm, kita nggak bisa mikirin solusi ini dengan jernih. betul, Jadi kita betul, perlu selesaiin dulu emosinya, mhm, selesai. mhm, Kita bisa lihat dengan jernih, objektif begitu ya. mhm, Baru kemudian kita bisa cari solusinya apa di sini. mhm, Ketemunya di mana? Caranya kita menemukan coping yang cocok buat kita. Nggak ada cara lainnya selain explore. Karena apa? Setiap orang itu punya cara-cara yang kemudian cocok buat dia, mhm, tapi belum tentu cocok buat orang lain. oke, Bahkan kalau saya dengan klien-klien saya akan bilang, contohnya ya, ada orang yang kalau dia lagi stres banget, mhm, menari itu relaxing buat dia. Itu oke, sebuah coping yang cocok buat dia. iya, iya, Tapi menari buat mhm. saya itu stresor. Belajar koreo baru gitu ya. Betul, begitu Iya, kan? iya, iya, Itu iya. stresor. Jadi saya Mhm, nggak cocok mhm, dengan itu dan mhm. nggak usah dipaksain begitu Iya, kan? iya. Artinya ketika memang nggak cocok, kita bisa coret itu dari listnya kita Mhm, begitu ya untuk saat-saat tertentu begitu kita mhm, butuhin. Dan kita masing-masing itu punya makin banyak coping, makin mhm, baik. Karena mhm, kemudian kita jadi punya banyak pilihan. mhm, Ketika kita cuma punya satu coping gitu ya yang kita andelin begitu, maka kan jadi repot. mhm, Contohnya ketika waktu COVID, sebelumnya banyak orang punya coping itu jalan-jalan. mhm, Wah, sudahlah aku akan bekerja gitu ya, stresku tumpuk, tapi mhm, nanti aku bisa liburan, healing gitu katanya mhm, kan. mhm. Datang COVID, PSBB, nggak bisa kemana-mana. Karena Betul, copingnya betul, cuma satu, dia bingung mau ngapain begitu. betul, Tapi ketika betul. kita punya banyak, Mhm, kita bisa punya pilihan nih, dan kita bisa eksplor di situ. Sebetulnya aktivitas-aktivitas apa aja, dan nggak usah yang apa ya, orang kalau membayangkan sophisticated begitu, mhm, "Wah, mhm, coping, ini mhm, mhm. copingku. Enggak. Ada orang yang menemukan itu dengan nyiramin tanaman di kebun, Oh ada iya, yang nyuci piring, iya, ada teman saya yang copingnya tuh nyuci mobil. Jadi mhm, bayangkan dia kalau lagi dia sebelum sidang skripsi malamnya itu nyuci mobil dan mhm. nawarin teman-teman kosnya mau nggak mobilnya dicuciin begitu. Nah, Oh, oke. itu coping buat dia Iya, gitu ya. iya, Ada juga yang kemudian main kucing, oke. ada yang dengan hewan peliharaannya Iya, dia, ada yang nonton begitu. mhm, Ada banyak sekali begitu. Dan kalau kita bagi, sebenarnya kedua itu ada emosi dan kemudian ada yang problem begitu. mhm. Oke, ini tadi ngomongin soal emosi. Ini kelihatannya juga masih menjadi PR bagi beberapa orang. Seperti kita tahu, tidak semua orang punya level pengendalian emosi yang sama seperti itu, Kak Rangga. Di kantor-kantor, di lingkungan kita bekerja, tiap orang punya tingkat emosional yang berbeda-beda. Ada yang dengan nangis selesai, tapi ada yang pengennya tuh marah-marah hingga akhirnya ini seringkali di kantor ini membuat sebuah lingkungan yang
tidak nyaman bagi banyak orang gitu ya. Ini coping mekanismenya adalah ketika dia marah-marah gitu ke orang. Oke, saya nggak suka sama orangnya, saya adalah tipe orang yang sukanya negur langsung, saya langsung labrak dia, marah-marah di kantor, dan akhirnya ini mengganggu juga ke teman-teman kerja yang lainnya. Nah, apakah dengan orang-orang seperti ini harus juga belajar tentang bagaimana dia mengendalikan emosi, atau sebenarnya itu ya sudah saja memang coping mechanism dia untuk membuang emosi dia seperti itu? Nah, ketika kita bicara tentang mengelola kewarasan ini, kita bicaranya hanya bisa untuk diri sendiri. Hmm, Karena apa? Kalau kita ngeliatin ke orang lain itu, wah banyak. Wah, dia harusnya begini, dia hmm, harusnya itu ke psikolog, dia hmm, harusnya konsultasi, dia harusnya begini. hmm, Tapi kita kan nggak bisa, kita nggak bisa. Bahkan kalau kita paksa, kita dorong pun begitu ya. hmm, Bahkan katakanlah kita bagian dari manajemen di perusahaannya, hmm, kemudian kita enforce dia untuk nyari bantuan begitu ya. hmm, Ketika orangnya sendiri nggak merasa dia bermasalah, perubahan itu sangat sulit terjadi hmm, begitu. hmm, Tapi kalau kita ngomong bagaimana kita mengelolanya ke diri kita, hmm, oke, aku punya problem. Teman kerjaku ini ekspresif sekali gitu ya hmm, hmm, ketika dia marah misalnya seperti itu. Apa yang hmm, mesti kulakukan? Nah, hmm, itu bisa kita cari jalannya begitu. Apakah kita respon kita itu sebenarnya di dunia cuma ada tiga. Mau kita hadapin, hmm, fight, hmm. atau kita mau menjauh, Ya, kabur, flight, atau kita mau pura-pura mati kayak oke. beruang gitu ya, pura-pura Ya, mati gitu kan. Nah, itu cuma tiga itu doang sebenarnya. Jadi oke. mau kita hadepin, kalau kita merasa power kita itu cukup begitu ya, Hmm, ya kemudian hmm. kita bisa, wes kamu nggak boleh begitu gitu ya. Iya, iya. Atau kemudian kita bisa menjauh kalau begitu kelihatan, wah cuaca badai nih begitu Hmm, kan. hmm, hmm. Mendingan melipir begitu, Iya, atau iya, nggak iya. usah dekat-dekat dia. Atau kita Iya. mau dia udah diam aja, Hmm, pura-pura shutdown begitu hmm. ketika dia ngomong, misalnya seperti itu. Itu sebetulnya yang bisa kita lakukan. Oke, karena nggak tadi kita udah banyak ngomongin soal hal-hal yang eksternal, adanya di lingkungan, terjadinya pada manajemen, terjadinya pada orang-orang di sekitar. Tapi bagaimana kalau ternyata ketidakwarasan dalam bekerja ini terjadi akibat diri kita sendiri? Contohnya misalnya orang-orang yang takut mengerjakan tanggung jawab baru. Gitu, dia masuk ke sebuah pekerjaan yang baru, untuk dia merupakan sesuatu yang segala-galanya baru, tanggung jawabnya baru, job desk-nya baru, dan akhirnya membuat dia rasanya kok mengerjakan pekerjaan ini penuh tekanan ya. Takut salah, takut juga mungkin langkah-langkahnya tidak tepat, takut hasilnya tidak memuaskan. Apa yang harus dilakukan bagi orang seperti ini ketika stresornya datang dari diri sendiri? Oke. Kalau tadi kasus yang disebutkan adalah tanggung jawab baru, Hmm, situasi baru. hmm, Kalau saya selalu mengawalnya dengan wajar kalau misalnya kemudian kita merasakan stres dalam situasi itu. hmm, Beradaptasi itu nggak enak. Itu hmm, yang patut kita pahami. hmm. Insting kita itu kan pengennya menetap. Iya, Itu makanya kalau di media sosial banyak kan pacarku begini, pasanganku begini, rekan hmm, kerjaku hmm, hmm, begini, hmm. tapi tetap bertahan aja. Karena Iya, kita iya, tuh lebih iya. suka dengan masalah, problem yang kita kenali, Hmm. meskipun itu problematik daripada situasi yang lebih baik, tapi itu baru begitu ya. Oh, Itu oke. yang pertama Iya. begitu. Jadi berubah itu sendiri itu nggak menyenangkan, Hmm, beradaptasi itu nggak menyenangkan buat hmm, kita, hmm. sekalipun itu baik begitu ya. Iya. Lalu kemudian ketika itu semua sudah dilakukan, tapi Hmm, kemudian kita eh, dari internalnya sendiri itu masih muncul stresor-stresor, hmm, itu sebetulnya bisa kita bedah begitu ya. hmm, Kalau kita ngomong, ada banyak hal-hal yang kita pikirin di dalam pikiran kita itu, hmm. sebetulnya hal-hal yang kita nggak punya kendali sama sekali. Oh, Ketika kita ngomong di pekerjaan begitu ya, wah hmm, kenapa ya kok kebijakan perusahaanku seperti ini. Wah, hmm, kenapa kok teman-temanku begini? hmm, Wah, kenapa kok gaji saya nggak naik-naik? hmm, Kenapa kok karirnya saya kok kalah sama dia begitu, hmm, misalnya hmm, seperti itu. hmm, Semua yang kita pikirin begitu ya, kan cuma terbagi dua. Kita hmm, bisa ngelakuin sesuatu di situ, hmm, atau kemudian kita nggak bisa lakuin apa-apa karena itu di luar kendalinya kita begitu. hmm, hmm. Ini kalau dalam bahasanya filosof Stoik gitu, kalau bilang ini dikotomi kendali, kalau dibilangkan seperti itu. Oke. Ada hal-hal yang kemudian kita bisa kendalikan, tapi Hmm, ada hal-hal di luar itu kita nggak bisa kendalikan. oke. Yang kita bisa kendalikan itu cuma perkataan, Hmm, pemikiran, dan perasaannya kita. hmm. Lain dari itu kita nggak bisa kendalikan. Oke. Kalau Hmm, kita masuk ke pekerjaan baru, terus hmm, kemudian kita lihat, oh tugasnya harus bisa Excel dengan baik. hmm, Padahal skill Excelku ini ngetik aja 11 jari. hmm, Itu sesuatu yang kita bisa kendalikan. hmm, Kita bisa belajar, hmm, kita bisa nanya, hmm. kita bisa lihat YouTube. Ada orang India yang akan menjelaskan ke kita kan gitu kan. Nah, Betul. tapi kalau kemudian problemnya yang kita pikirin adalah, kenapa kok rekanku yang itu kayak lebih disayang ya sama bos Hmm, begitu. hmm,
repot begitu. Karena Mhm. apa? Kita pikirin kayak gimana pun itu di luar kendalinya kita. Kita nggak usah Oke. mikirin begitu. Iya Karena iya iya. makin dipikirin kita cuma akan capek sendiri aja. Mhm mhm. Nah, ketika hal-hal yang di luar kendali itu kita mesti kemudian berdamai bahwa Mhm. begitulah adanya. Tapi kan instingnya kita kepengen merubah ya, harusnya Betul begini, betul harusnya betul. begitu. Nah, menjaga kewarasan dalam bekerja itu yang pertama menyadari bahwa ada hal-hal yang kita mesti berdamai. Kita nggak bisa dapat semuanya. Mhm Dunia nggak bergerak buat kita. mhm. Tapi kita mesti tetap bergerak juga di dalam dunia yang nggak ideal ini.